بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر. اسمع كلام وتفاءل، بشر ولا تنفر، ووحد الله في قلبك، قادر في عسرك يسر. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم، اللهم صلي عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Insyaallah pada pertemuan kedua ini kita masih melanjutkan pembahasan yang sama, yaitu tentang mujahadatun nafs, husnudzon, dan ukhuwah Islamiyah. Coba masih pada ingat nggak apa sih mujahadatun nafs? Iya betul, kontrol diri. Yang kedua, husnudzon. Apa itu husnudzon? Good, prasangka baik, lawannya dari su'udzon atau prasangka buruk. Dan yang ketiga, ukhuwah Islamiyah. Apa sih ukhuwah Islamiyah? Mantap, yaitu persaudaraan sesama umat muslim. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan fokus kepada dalilnya, yaitu analisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Al-Anfal ayat 72, dan Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Diawali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Artinya, innama sesungguhnya itu al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, ikhwah yaitu bersaudara. Makanya tadi ukhuwah. Nah, ini dari kata ikhwah, bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah. Jadi ketika ada pertengkaran, ya namanya kita manusia ya, kepalanya beda, isi kepalanya beda, perasaannya beda, karakternya beda, pasti ada kesalahpahaman, ada beda pendapat dan lain sebagainya. Nah, tugas kita sebagai saudara adalah mendamaikan, bukan kebalikannya. Baina akhwaikum, di antara saudaramu itu. Jadi ketika ada pertengkaran, ada kesalahpahaman, didamaikan, jangan diadu domba, jangan dikompor-komporin. Ditutup dengan wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kita mendapat rahmat. Karena sesungguhnya kita punya banyak saudara, kita punya banyak teman, itu karena Allah yang menutupi aib kita. Itu karena Allah yang membolak-balikkan hati saudara-saudara kita. Coba bayangin deh, kalau seandainya teman-teman kita tahu semua aib-aib kita, kira-kira mereka masih mau nggak berteman, bersaudara sama kita? Jadi kita ingat, ini ada campur tangannya Allah. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 72. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا wa inistansarukum fid din fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah, walladzina, dan orang-orang yang awaw, memberikan perlindungan, wa nasaru, dan pertolongan, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itulah di antara mereka yang saling melindungi, saling tolong-menolong di antara kepada sebagian yang lain. Walladzina amanu, dan terhadap orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, namun belum hijrah, malakum, tidak ada bagimu, miwalayatihim, memberikan pertolongan kepada mereka, syai, terhadap sesuatu, hatta, sampai, yuhajiru, mereka hijrah, wa inistansurukum, tapi jika mereka minta pertolongan kepadamu fiddin, dalam urusan agama, fa'alaikum, maka wajib atasmu an-nasr, memberikan pertolongan, illa, kecuali, ala qaumin bainakum wa bainahum, atas kaum yang diantara kamu dan mereka, mitsaq, ada perjanjian, wallahu, dan Allah, bima ta'maluna basir, maha melihat terhadap di dalam surat Al-Anfal ayat 72 ini Allah menceritakan ada 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan muhajirin, yaitu golongan yang pertama beriman dan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua Ansor, golongan Ansor ini yang memberikan tempat tinggal dan penolong, yaitu di Madinah. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang beriman namun belum berhijrah. Nah, dari kisah kaum muhajirin dan ansor kita dapat banyak pelajaran. Di antaranya kita diajarkan untuk bertahan dan berjuang dalam membela agama yang hak. Kaum muhajirin ini mereka tahan, mereka berpegang teguh tetap kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak menyerah ketika mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dari kaum Quraisy. Demi agama yang hak, mereka berkorban dengan harta dan jiwa atas dorongan keimanan kepada Allah. Karena tanpa keimanan kepada Allah, misal kita itu udah cinta banget sama kampung halaman, kita udah cinta banget sama harta, sama saudara, sama pasangan atau anak-anak kita, sampai mengalahkan cinta kita sama Allah, kira-kira kita sanggup gak untuk hijrah, untuk ninggalin itu semua? Nah, kaum muhajirin mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu di atas cinta segalanya. Jadi keimanan itu nomor 1. Makanya mereka hijrah bersama Rasulullah. Yang kedua, kaum Ansor mengajarkan kepada kita bahwa mereka juga berkorban dengan harta dan jiwa mereka. Bedanya di mana?
kalau Muhajirin itu berkorban untuk meninggalkan, dan Ansor ini berkorban, berjuang untuk berbagi tempat tinggal, berbagi kemampuan yang mereka bisa, berbagi pertolongan, bahkan sampai dikisahkan ada yang mau berbagi pendamping. Kalau kamu mau istriku, silahkan gitu, aku rela, aku ridho. Sudah tidak ada lagi kecemburuan, rasa iri dengki di antara mereka. Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya yang memberikan rasa cinta, rasa persaudaraan di antara mereka, karena kuncinya di ketakwaan kepada Allah, di keimanan kepada Allah. Nah, ditutup dengan Allah itu maha melihat dan maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan, apa yang kita perjuangkan, tidak akan luput dari pengetahuannya Allah. Dan yang ketiga yaitu golongan muslim tapi tidak hijrah gitu. Nah, bagi golongan ini tetap kita wajib tolong menolong dalam agama. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiran minadh-dhon, kebanyakan dari prasangka, inna ba'dadh-dhonni ismun, karena sebagian dari prasangka itu ismun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu, sukakah, ahadukum, salah seorang di antara kamu, ayyakulalah ma'akhihi maita, makan daging bangkai saudaranya. Fakarihtumu, tentu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk menjaga hubungan kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Di mana kuncinya? Yaitu ada di pikiran kita. Positive thinking atau negative thinking. Kalau dalam agama kita dikenal dengan husnudzon dan suudzon. Penting banget nih. Karena kalau kita sudah suudzon, udah negatif aja bawaannya, mau ke Allah, mau ke diri sendiri, mau ke lingkungan, itu akan menghasilkan energi negatif dan menghasilkan hal-hal yang negatif pula, baik perkataannya negatif, perbuatannya negatif, dan lain sebagainya. Bahkan di Al-Hujurat ayat 12 didetailkan, ketika kita sudah negative thinking, itu biasanya akan membawa kita kepada mudah mencari-cari kesalahan orang lain, padahal kita udah sama-sama tahu bahwa yang namanya manusia punya kelebihan dan kekurangan, dan tidak seharusnya terhadap kekurangan teman-teman kita, saudara kita, itu kita cari-cari, kemudian kita omong-omongin, kita sebarkan agar dia malu, agar dia gak punya teman, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah menyebarkan aibnya, orang-orang udah banyak yang tahu, pasti nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik.
pertemanannya hancur, saling bermusuhan, tidak ada lagi rasa saling tolong menolong dan lain sebagainya. Nah, makanya kita harus pelihara nih husnudzon baik kepada Allah, diri sendiri maupun lingkungan, agar kita lebih banyak introspeksi diri, kita semangat dalam berproses, kita mudah memaafkan orang lain, dan tercipta persaudaraan yang harmonis baik kepada saudara kita yang muslim maupun kepada saudara kita yang non muslim. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mujahadatun nafs, kontrol diri. Gimana caranya? Dengan husnudzon, banyak berprasangka baik ke Allah, ke diri kita sendiri maupun kepada saudara kita, sehingga tercipta ukhuwah, baik ukhuwah dengan kerabat dekat, ukhuwah dengan saudara sesama muslim, ukhuwah dengan saudara se-Indonesia, sedunia. Baik, mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjut di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.